Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Apip Sapip Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Dan kali ini gue nggak sendiri. Kita abis live reaction pertandingan Manchester City yang menindas Manchester United. Menindas Manchester United bersama Coach Donzol. Ini menjadi saksi hidup pembantaian tadi ya. Tapi 6-3 skor 6-3. 6-3. Itu pembantaian gak sih menurut lu dengan ngelawan sih? Ngelawan walaupun nggak berdaya. Nggak, kalau gue ngelihat sih sebetulnya kalau City mau lebih kejam lagi bisa. Oh, kayaknya memang ada yang ditahan kayaknya. Kenapa dia bisa kayak nahan gitu? Ya mungkin Sabtu kan besok main lagi di Liga Champions. Iya, Copenhagen doang padahal lebih susah. Dari lawan siapa? Dari kemarin. Kalau gue bilang gini lah, kan kedalaman squad City juga bagus, Pi. Kita harus pikirin itu juga. Yeah. Bagaimana supaya Foden juga tampil maksimal lagi, De Bruyne juga. Walaupun agak kaget gue Haaland tetap dimainin sampai 90 menit. Dan gue melihat memang ini bisa dikatakan kalau pembantaian iya gue setuju, karena skor 6-3 tentu nggak setiap hari MU kebobolan 6. Betul. Iya. Tapi dengan 3 gol juga menurut gue sebuah aib juga bagi Ederson, terutama mereka-mereka yang main Fantasi Premier League yang masang Ederson. Tentu poinnya jadi hilang. Poinnya jadi hilang. Oke, itu skor, tapi kita bahas dulu jalannya pertandingan nih. Kalau titik kesalahan, titik berat kesalahan Manchester United nih di awal-awal pertandingan tuh. Ya, Dalot karena kartu kuning. Awal-awal ya jegal si Grealish. Jadi hati-hati dia main kan aneh-aneh. Dan gol pertama kedua kan dari sisi situ. Dan Grealishnya juga lagi oke dong, iya kan? Grealish bisa dibilang sesuai dengan tugasnya, yaitu ngacak-ngacak walaupun nggak ngerapihin. Karena Grealish kan nggak ada finalisasi yang emang membahayakan banget. Betul. Karena cuma kan ya gocek-gocek aja. Kalau dibilang visi misi pemain yang di keinginan Pep, ya mungkin Grealish bukan ya, dia orang yang visi misi, tapi ternyata dibutuhkan juga kalau pertandingan kayak gitu. Itu dia. Kalau gua melihatnya sih gini, Grealish itu kayak Sterling lebih, kalau Sterling kan lincah, kalau dia cepet. Beda tuh lincah sama cepet tuh. Kalau lincah lo cuma di situ aja bisa. Tapi kalau cepet itu pergerakan lo tuh benar-benar bikin lawan harus berapa kali kan menjegal lawan, menjegal Grealish, akhirnya tendangan bebas. Yang tendangan bebasnya Gundogan yang kena tiang. Tapi itu kan dari sebelah si Dalot. Di Malaysia juga pun Malaysia kena kartu kuning juga tuh pada akhirnya. Itu akhir-akhir menit babak pertama ya. Dan gue melihat sih Malaysia juga nggak tampil bagus-bagus banget. Tapi dia beruntung karena serangan nggak terlalu banyak dari sisi dia aja. Kan di sisi kanan kan Foden justru lebih ke dia lebih ke masuk ke dalam ya gitu. Artinya tidak banyak bawa bola. Semua gol-golnya banyak dari Bernardo Silva dan Grealish di kiri. Iya, dan kalau kita lihat nih si Manchester United ini kan awal-awal gue nggak tahu apakah dia sebenarnya bisa build up serangan dari bawah atau karena tingginya garisnya si City pada itu saat tuh high defensive itu parah banget di babak pertama tuh gue lihat. Memang kalau gue bilang gini, kalau lo mau main build up dari bawah, lo butuh pemain-pemain yang bisa passing-passingan di bawah, termasuk goalkeeper. Kita tahu kalau De Gea tuh paling nggak suka. De Gea itu ya udah clearance. Nah, itu mereka harus menambah jumlah pemain lebih banyak, artinya overload players. Dibutuhkan goalkeeper ikut bermain. Artinya 4 defender, Varane, lalu ada Lisandro, ada Dalot, dan juga ada si Malaysia, ditambah dengan si De Gea, itu membentuk kayak diamond gitu, Pip. Jadi jarak antar orang itu nggak jauh. Ditambah lagi gelandang tengahnya Tomine sama Eriksen, DM-nya itu harus antar lininya tuh dia malah harus jelas. Kelihatan ya ketika yang belakang megang pada bola. Saat belakang pegang bola mereka nggak kelihatan, tidak involved, tidak membantu, tidak terlibat. Itu yang membuat City mudah untuk melakukan pressure. Kemana itu kira-kira dia tuh nggak kelihatan tuh? Lu lagi capek ya? Kita moodnya lagi jelek sebenarnya. Jujur ya, gara-gara ada kejadian tragedi dan kita disuruh bawain acara yang emang sebenarnya biasanya kita ngejokes. Betul. Jujur gue juga ke distract. Iya. Karena kayak seharian ini kayaknya bete sebetulnya ya. Bete karena keadaan bahwa Indonesia kok sepak bola gini-gini banget. Mau kesel juga gimana ya keselnya kita ya. Kita nggak bisa ngerubah apapun. Diucapin seluruh dunia tapi ucapannya bela sungkawa semua. Nah, tapi puyeng gue. Betul, balik lagi dah ke Manchester United lawan Manchester City ini. Dan
dari Manchester United sendiri nih, lu setuju gak sih? Tadi kan kita sempat ngobrol sama John Dykes tuh. Oh, gila tuh. Line up pertama, awal muncul line up dan starting line up-nya itu ada kesalahan gak menurut lu di situ tuh? Gua tadi kan ngobrol sama John Dykes, dia bilang harusnya Casemiro dimainkan dari awal karena defensif-nya lebih bagus. Pengalamannya juga experience lebih bagus dibanding McTominay. McTominay juga gerasa gerusu, cuma bisa kayak defense patah-patahin kaki gitu orang aja dah disuruhnya. Jadi kurang gitu. Sedangkan yang dibutuhkan adalah bagaimana yang bisa menyambung antar lini itu. Itu yang tidak terjadi. Memang membutuhkan seorang Casemiro sebetulnya, dan gue juga heran sih. Dan Casemiro juga umurnya dimainin 2 babak masih oke kan sebenarnya kan. Sebetulnya gini lah, minimal babak pertama lo nggak kalah cepat banyak gitu, langsung 4 gol 3 gol. Dan itu bisa setidaknya lo punya hope, punya harapan di babak kedua. Sedangkan kalau misalnya udah bicara udah 3-0 babak pertama terus sampai sempat 5-0 ya. 5-0 5-1 kan. 5-0 5-1. 5-1 tadi tendangannya si Anthony, gue bilang agak susah. Siapapun lo mau masukin Maradona bareng sama Pele sekalipun. Tapi kalau lu ya misalkan di babak pertama 4-0 ya, di babak pertama oh 3-0. Tuh 3-0 didominasi. 4. Nah, lu udah didominasi City, gol juga udah banyak, ada pemain yang kartu kuning. Apa sih yang ada di ruang ganti ketika tabokin. Enggak ya. Kalau gue bilang gini, sebetulnya permasalahan terbesar dari MU itu bagaimana memenangkan ruang gantinya. Kalau lo bicara ruang ganti bisa dimenangkan, itu pemain-pemain ini bisa bekerja dengan baik. Nah, Ten Hag ini bingung karena masih ada beberapa pemain-pemain yang dominan secara karakter sangat kuat di MU seperti CR7 yang gue yakin pasti dia juga nggak dimainin pasti kecewa, tapi dimainin juga emang bisa merubah keadaan. Betul. Sedangkan sejujurnya Ten Hag tuh nggak butuh banget CR7. Ten Hag itu tidak, maksud gua CR7 itu tidak dalam skemanya Ten Hag menurut gua. Seharusnya memang dijual dari awal. Cuma siapa yang mau beli dengan gaji tinggi? Ronaldo juga egois, gak mau nurunin gaji padahal usia juga udah segitu. Udah kaya. Dan ketahan di situ powernya tuh lumayan agak gerecokin konsentrasi pemain yang lain kan. Iya. Dan yang kita ke City ya. Kita ke City nih, wah si Haaland nih udah kayak bisa golin dalam segala macam posisi apapun, pakai organ tubuh apapun. Bahkan dia nggak cuma golin, tadi kan pakai pala kaki kiri, kaki kanan sama asis. Wah gila nih City asis ke Foden 2 kali. Dan menurut gue ini orang yang nggak egois. Biasanya tuh penyerang number 9 itu biasanya tuh egois ya, dan wajar egois. Setidaknya punya kemampuan untuk mencetak gol. Tapi bagusnya. Seorang Haaland itu justru ngelihat temennya yang posisi lebih bagus. Dia nggak maksain. Tadi ada situasi Foden tuh masih maksain loh. Iya, beberapa kali rilis loh. Iya. Dan gol Foden yang terakhir juga asis dari si Haaland yang lihat si Foden kayaknya lebih bebas. Itu kesalahan dari kurangnya maju si Luke Shaw. Iya, bener. Itu dia. Nah, walaupun kayak misalkan tengahnya City emang sih sering rotasi si Pep, tapi kayak Rodri nggak ada nih, ternyata nggak ngaruh-ngaruh banget, atau emang kuat aja dia, atau tengahnya MU busuk di awal sih? MU jelek. MU-nya jelek pada saat lo menguasai bola ke depan, Sancho tuh bahkan sering banget kontrolnya hilang. Terus juga Anthony juga babak pertama tuh nggak terlihat loh. Iya. Anthony cuma ketolong golnya doang itu. Itu udah buat pede dia. 90 menit ya. Meme-memnya dia lumayan lah dia buat photoshoot kalau misalnya di fan football ya, harus cetak gol langsung nyari fotografer kan. Istilahnya MU kalah, tapi gue golin gitu kan. Iya. Itu yang menurut gua membuat pertahanan City yang biasa-biasa aja jadi terlihat solid karena emang penyerangan MU tidak terlalu bagus. Rashford bahkan tidak ada peluang sama sekali. Iya. Walaupun padahal si Ake sama Akanji ya, itu kan lapis keduanya Ruben Dias Laporte. Itu dia. Nah, Ake sama Akanji tuh kayaknya ya dimainin dia sama Laporte tuh kayak yaudahlah dia sama Laporte buat lawan Copenhagen aja gitu. Oke, siap. Thank you. Kasih. Nah, terus nih dikit lagi nih. Ketika ini kan pergantian pemain sama-sama banyak, si City langsung banyak ganti pemain, MU langsung banyak ganti pemain, akhirnya MU bisa golin 2. Itu emang hal itu terjadi tuh berdasarkan ya udah emang pengen nih kayak gitu, atau ya udahlah 3-6-3 masih nggak apa-apa lah membantai MU. Ada beberapa faktor. Pertama, pengen merubah cara main. Kedua, recovery pemain, artinya mengistirahatkan pemain-pemain yang akan dimainkan selanjutnya. Kalau City fokus kepada yang kedua tadi yang gue bilang, bagaimana mengistirahatkan Phil Foden, Kevin Brand. Walaupun ya tadi gue bilang ya, aneh Haaland nggak ditarik gitu, karena Alvarez sudah masuk, seharusnya Haaland ditarik aja. Tapi kayaknya beda, masukin Palmer, lalu Riyad Mahrez juga
Kayak mau nyerang lagi ya, kayak mau golin lagi. Kayak mau nyerang tetapi nggak punya sistem menurut gua. Mereka lebih ke individual. Sedangkan MU menggantikan posisi-posisi yang menurut gue emang udah harus diganti secara taktikal. Terbukti Martial bisa nyetak gol bahkan 2 melalui penalti juga. Sama Fred juga jadi sumber asis pertama, bukan asis ya. Jadi rebound bolanya chance lah itu untuk Martial dan gua rasa kalau gua melihat dari tadi Martial tuh harus dikasih kesempatan sih. Iya, dia malah bener-bener beda banget sama Rashford yang nggak dapat apa-apa. Tapi Rashford best player of the month ya. Iya. Dan si Ten Hag juga untung tuh pertandingan ini bukan ada di bulan September. Kalau September goyang tuh menjadi manajer terbaik tuh. Pasti nggak mungkin dia, pasti Guardiola. Ya, tapi kalau misalkan gini kayak 4-0 di babak 5-0 lah, bahkan 5-0 tuh harusnya emang lu fokus pertandingan itu atau ya udahlah ini mah ikhlasin aja buat besok lagi dah gitu pertandingan. Ya sebetulnya ini aib lah. Lu pada saat ketinggalan 5-0 akhirnya ada gol Anthony, menurut gue ya masih untung ya bisa memperkecil ketinggalan. Tapi gue salut sih dengan 2 gol tambahan dari Martial. Ya menurut gue ada apa ya, setidaknya ada pride tersendiri. Walaupun kalah 6-3 juga bukan hal yang membanggakan. Tapi daripada lu kalah 5-1 atau 6-1. Yes. Tapi dan yang menariknya semuanya udah kulas semua segala lini, drama-drama juga kita ulas. Tapi tadi ya banyak orang penting yang nonton, ternyata ada Ferguson nonton, ada bapaknya Haaland nonton, Roy Keane nonton yang katanya sampai sekarang dia nggak mau sapa-sapaan. Nggak bicara ya kata John Deck ya. Iya, itu kata John Deck tuh ya. Valid lah ya. Valid lah kalau John Deck ngomong lah. Betul. Dan kira-kira apa yang terjadi atau dialog apa yang terjadi antara Haaland dan ayahnya ketika ini hat-trick MU lagi kan, yang bapaknya tuh kemarin cedera gitu, kayaknya pulang-pulang tuh ini anak gue nih. Gue rasa bapaknya Haaland langsung ya nongkrong lagi kerja bakti nih kan, misalnya minggu depan lo lihat no anak gua. Terus kalau misalnya emaknya lagi ngumpul-ngumpul arisan, ibu-ibu lihat gak di video? Di video, aplikasi video. Oh, ibu-ibu Inggris itu nonton video. Lihat gak tuh dikomenin loh sama Apip apa Donzo. Tapi bangga lah ya. Bangga lah. Ya udah. Bangga lah, nggak perlu ranking 1 di kelas. Bener. Yang penting hat-trick lawan MU. Ya udah, terima kasih Coach Onjol karena mau lanjut lagi komentarin harusnya play Boy by Indonesia play. tadi. Ya, harusnya Boy Indonesia lawan Cina Taipei, tapi tadi sudah menang 3-0 babak pertama. Gokil, futsal Indonesia lolos 8 besar. Gokil, luar biasa. Terima kasih Coach Onjol sudah mampir ke Pakar Bola. Ini udah pada tahu lah ya orang-orang Indonesia sepak bola. Coach Onjol, Twitter, Instagram udah pada tahu. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Coach Onjol. Thank you, Tanah Bang Connection. Asik. Pura-pura habis mati siaran.